Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Ilham Faizin. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro, offering E30. Di sini saya mengambil materi tentang rukun Islam. Yang kita tahu, rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang syahadat dan ibadah haji. Oke, materi yang pertama yaitu syahadat. Syahadat berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kalimat kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, pengertian syahadat. Pengertian syahadat secara bahasa, yaitu pengakuan atas kesaksian iman Islam sebagai rukun Islam yang pertama, atau ijazah, itu menurut KBBI. Yang kedua, syahadat berasal dari bahasa Arab yang awalnya adalah asyhadah, yang artinya adalah telah memberi persaksian, atau ia telah memberi persaksian. Yang ketiga, menurut cendekiawan Abdullah Said rahimahullah, pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah, yaitu syahadat adalah pernyataan sikap, keyakinan, dan pendirian mengenai suatu prinsip. Dan yang terakhir, menurut Imam An-Nawawi mengatakan Ahlu Sunnah sepakat bahwa seseorang tidak dianggap mukmin kecuali orang yang hatinya meyakini kebenaran Islam dengan seyakin-yakinnya, bersih dari segala keraguan, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini maksudnya adalah jika salah satu tidak ada, maka dia tidak termasuk mukmin, kecuali jika dia tidak mampu mengucapkan syahadatain karena cacat lisan atau dalam kondisi diambang sekarat. Dalam keadaan demikian, tidak memungkinkan baginya untuk mengucapkan syahadat, sehingga dia tetap dikatakan sebagai seorang mukmin. Seperti itu. Berikutnya, kandungan syahadat. Yang pertama ada ikrar. Ikrar adalah pernyataan seorang muslim mengenai keyakinan. Ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan dan memperjuangkan apa yang ia ikrarkan. Yang kedua, janji, yaitu syahadat bermakna janji, artinya setiap muslim adalah orang-orang yang berserah kepada Allah dan berjanji setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah beserta segala pesan yang disampaikan oleh Allah melalui pengutusan Muhammad. Yang ketiga ada sumpah. Syahadat juga bermakna sumpah, yang mana seorang yang bersumpah berarti dia bersedia menerima akibat dan resiko apapun dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Seorang Muslim harus siap dan bertanggung jawab dalam tegaknya Islam dan penegakan ajaran Islam. Dan yang terakhir ada persaksian. Syahadat juga bermakna penyaksian, artinya bahwa setiap Muslim menjadi saksi atas pernyataan ikrar, sumpah, dan janji yang dinyatakannya. Dalam hal ini adalah kesaksian terhadap
keesaan Allah dan terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian ada syarat syahadat. Yang pertama adalah pengetahuan atau ilmu, yaitu ilmu tentang makna dan maksud yang terkandung di dalamnya berupa nafi atau menolak sesembahan lain, dan isbat menetapkan satu-satunya sesembahan, yaitu Allah, sehingga terhapuslah ketidaktahuan tentang hal itu. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Muhammad ayat 19, yang artinya, ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Dan ada juga firman pada ayat lain, yaitu yang artinya kurang lebih seperti ini, kecuali orang yang menyaksikan al-haq, yaitu menyaksikan la ilaha illallah, dan mereka meyakini dengan hati, mereka maknai dari kalimat yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Dan di dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia telah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Yang kedua ada keyakinan atau yakin, yaitu bisa menghapuskan keraguan bahwa orang itu mengucapkan kalimat syahadat dengan keyakinan terhadap isi kandungannya, dengan keyakinan yang pasti, karena iman tidaklah cukup kecuali dengan ilmu yakin dan bukan dengan ilmu sangkaan, apalagi kalau dimasuki keraguan. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar-benar. Dalam ayat tersebut, Allah menyaratkan tentang keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa hal itu harus disertai dengan sikap tidak ragu atau tanpa keraguan. Adapun orang yang ragu, mereka itu adalah orang yang termasuk golongan munafik. Na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah penerimaan atau menerima, yaitu hal ini difirmankan pada surat Asy-Syafat ayat 40, yang artinya, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, bagi mereka ada rezeki yang telah diketahui, yaitu buah-buahan, sedangkan mereka dimuliakan di surga dengan penuh kenikmatan. Allah juga berfirman pada surat An-Naml ayat 89, yang artinya, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, dan mereka pada hari itu aman dari ketakutan. Di dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah telah mengutuskan dengan membawa keduanya adalah seperti hujan yang banyak yang menimpa bumi. Maka di antara bumi itu ada yang gembur, yang menyerap air. Lalu dia menumbuhkan banyak rumput dan ilalang. Di antara bumi itu ada pula yang gersang, yang menahan air. Lalu Allah memberi manfaat kepada manusia dengan air itu, sehingga mereka bisa minum dan menanam. Air pun menimpa jenis tanah yang lain, yaitu lembah yang tidak bisa
menahan air dan tidak bisa menumbuhkan rumput. Maka demikian pula perumpamaan orang yang memahami ilmulah dan manfaat Allah yang berikan kepadanya, lalu dia mengetahui dan mengamalkannya. Dan perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya terhadap hal itu dan tidak menerima hidayah dari Allah yang Allah telah mengutus aku dengannya. Yang keempat, ada ketundukan. Tunduk atau patuh. Artinya tunduk kepada isi kandungan yang ditunjukkan oleh kalimat itu yang mampu menghapuskan sikap yang sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman pada surat Az-Zumar ayat 54 yang artinya, dan taubatlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Pada surat lain, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 25. Dan siapakah yang lebih daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat kebaikan. Dan pada ayat yang lainnya lagi, pada surat Al-Luqman ayat 22, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Artinya, telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah dan kepada Allah lah kembalinya akibat dari segala urusan. Dan makna berserah diri artinya tunduk dan makna berbuat kebaikan artinya tauhid. Yang kelima adalah benar atau syidik, yaitu benar tentang ucapannya yang menghapuskan dusta dalam hal itu. Maksudnya, dia mengatakan kalimat itu benar-benar dari hatinya yang menunjukkan keselarasan hati dan lisan. Yang keenam ada ikhlas atau keikhlasan. Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 3 yang artinya, ingatlah kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Juga pada surat Al-Bayyinah ayat 5, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya secara lurus. Dalam sebuah hadis juga disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hati dan jiwanya. Yang ketujuh, yang merupakan syarat terakhir dari syahadat, yaitu adalah kecintaan atau al-mahabbah, yaitu mencintai kalimat ini serta isi kandungannya. Dan orang-orang yang mengamalkannya, yang memegang teguh syarat-syaratnya, serta membenci hal-hal yang membatalkannya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 165, yaitu, dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah, sedangkan orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaannya kepada Allah. Tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah adalah lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsunya, dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah sekalipun diinginkan oleh hawa nafsunya, serta berkasih sayang dengan orang yang mencintai Allah, serta memusuhi orang yang memusuhi Allah, mengikuti Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, menelusuri jejak langkahnya, dan menerima petunjuknya. Semua tanda ini merupakan syarat mahabbah atau cinta, dan tidak terbayang adanya mahabbah atau cinta tanpa adanya syarat-syarat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara, siapa yang memiliki
tiga perkara tadi, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu bila Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai daripada selainnya, dan dia mencintai seseorang hanya karena Allah, serta membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia membenci dilemparkan kepada neraka. Sebagian ulama menambah syarat yang ke-8, yaitu kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Oke, berikutnya, makna syahadat bagi seorang muslim. Makna syahadat yang pertama bagi seorang muslim adalah pintu masuk dalam Islam dan pembeda dari umat lain. Dan yang kedua, intisari ajaran Islam. Yang ketiga, dasar-dasar perubahan. Yang keempat, hakikat dakwah para Rasul. Dan yang terakhir, mendapat ganjaran besar. Itu adalah makna-makna syahadat bagi seorang muslim. Berikutnya, perkara yang membatalkan syahadat. Yang pertama, segala macam yang mengandung pengingkaran terhadap rububiyah Allah atau percercaan terhadapnya, seperti meyakini bahwa pencipta dan pengatur alam ini adalah selain Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semua makhluk, lalu dia membiarkan mereka, tidak mengatur urusan mereka dan menjaga mereka. Ini salah satu perkara yang membatalkan syahadat. Yang kedua, segala macam yang mengandung pencercaan terhadap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, seperti menafikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan, kekuasaan atas segala sesuatu, pendengaran atau penglihatan. Dan contoh yang kedua, pengakuan seseorang bahwa Allah memiliki anak, istri, atau Allah tidur, mengantuk, lengah, atau mati. Yang ketiga, segala macam yang mengandung pencercaan terhadap uluhiyahnya, seperti meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang berhak dibodohi. Contohnya yang pertama yaitu itu tadi. Yang kedua, meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang memiliki hak membuat syariat tanpa seizin Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang memiliki hak menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan oleh syariat. Yang keempat, mencegah batasan-batasan syariat. Contoh yang terakhir adalah taat atau berwala kepada orang-orang kafir atau tagut. Tagut adalah sesembahan selain Allah, seperti patung, berhala, dan lain-lain. Yang keempat, segala macam yang mengandung pengingkaran terhadap risalah atau pencercaan terhadap para sahabatnya, seperti mencerca kejujuran, amanah, ifah, kesolehan, akalnya, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan penghinaan terhadapnya. Yang ketiga, mengingkari berita-berita gaib yang datang darinya, seperti pengingkaran terhadap hari kebangkitan, perhitungan syirat, surga, neraka, atau lainnya. Mengingkari sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran, ridho kepada kekufuran dan tidak ridho kepada Islam. Kelima macam tadi meliputi perkataan, perbuatan, maupun keyakinan, dan seluruhnya bisa membatalkan 2 kalimat syahadat dan mengeluarkan si pelaku dari Islam. Jadi hati-hati guys.
5 perkara ini bisa membatalkan syahadat dan juga bisa mengeluarkan kita dari Islam. Oke, lanjut materi berikutnya adalah ibadah haji. Pengertian ibadah haji. Haji merupakan bahasa Arab yang jika diindonesiakan menjadi mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut dilakukan di kota Mekah, Arab, kota yang paling suci bagi agama Islam. Kata haji ini mirip dengan bahasa Ibrani yang memiliki bunyi sama dan memiliki arti hari libur. Itu bagi orang Ibrani. Yang kedua, ini penjelasan nih. Pola haji saat ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Namun berdasarkan Al-Quran, unsur haji sudah mulai dikenal pada zaman Nabi Ibrahim. Menurut tradisi Islam, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail di gurun. Pada saat itu, Siti Hajar kebingungan untuk mencari air, sehingga dia berlari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah, namun tidak juga menemukannya. Lalu Ismail kecil menggaruk-garuk tanah dan mencari, dan air mancur muncul di bawah kakinya. Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Ia melakukannya dengan bantuan Ismail. Kisah tersebut tertera dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 127, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, dan orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kami. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Pada zaman sebelum era Islam atau zaman jahiliyah, Ka'bah dikelilingi oleh banyak berhala. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya berangkat dari Madinah ke Mekah untuk membersihkan Ka'bah dengan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad melakukan ziarah terakhir dengan pengikutnya dan mengajari mereka cara melaksanakan ibadah haji. Dari sinilah ibadah haji ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Selama abad pertengahan, perziarah berkumpul di kota-kota Suriah, Mesir, dan Irak untuk pergi ke Mekah, dan kelompok
dan berkelompok. Pada saat Kekaisaran Ottoman, rombongan haji dikawal oleh kekuatan militer serta dokter di bawah komando Amir al-Hajj. Hal ini bertujuan untuk melindungi rombongan dari perampok Badui dan untuk memastikan bahwa peziarah mendapatkan bekal yang cukup. Tanggal dalam melaksanakan ibadah haji ditentukan oleh kalender Islam yang berdasarkan pada tahun lunar. Setiap tahun ibadah haji berlangsung pada 1 sampai 10 Dzulhijjah, bulan ke-12 dari kalender Islam. Di antara 10 hari terakhir tersebut, pada tanggal 9 Dzulhijjah dikenal sebagai hari Arafah. Karena tahun Islam lebih pendek daripada tahun Gregorian atau tahun yang kita pakai ini, tentunya kalender haji selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini memungkinkan musim haji turun 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kita bisa ibadah haji 2 kali dalam setahun. Dikarenakan kalender Islam dengan kalender kita berbeda. Maksudnya kalender yang saat ini kita gunakan. Yang kedua, hukum dari haji. Hukum dari haji dituliskan dalam Al-Quran dan juga hadis, yaitu pada surat Ali Imran ayat 97, yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hal ini juga disampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada atau tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumnya. Adapun hadis yang menjelaskan kewajiban ibadah haji, yaitu diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya kurang lebih seperti ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian, syarat wajib haji. Yang pertama adalah beragama Islam. Pastilah ini. Yang kedua, berakal sehat.
Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Sehat dan kuat untuk menjalankan ibadah haji, memahami ritual haji, dan kesiapan mental karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari. Yang keempat, baligh atau mencapai usia dewasa. Yang kelima, merdeka, bukan seorang budak. Yang keenam, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Ibadah haji akan membutuhkan biaya perjalanan yang tidak murah. Makanya dia harus mampu. Jika seseorang harus menjual satu-satunya sumber kehidupan yang ia miliki, maka hal itu tidak dibolehkan karena akan mendatangkan banyak mudorot bagi seseorang tersebut dan keluarganya. Selain itu, orang yang ingin melaksanakan ibadah haji juga harus menyiapkan biaya hidup untuk keluarga yang ia tinggalkan di rumah. Kita tahu kan ibadah haji itu kan lama ya guys. Kemudian ada rukun-rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih, yang satunya dililitkan di pinggang sampai ke bawah lutut, dan yang satunya disampirkan di bahu kiri. Untuk perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Yang kedua ada wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri. Tidak hanya berdiam diri dan tidak memikirkan apapun, namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Sebentar. Yang ketiga ada tawaf dan sa'i. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling seraya mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa menyium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, jamaah cukup menunjuk batu dengan tangan mereka. Seperti ini. Diarahkan ke Hajar Aswad. Dan yang terakhir, rukun haji, yaitu tahallul. Setelah melaksanakan syai, para jamaah laki-laki akan menyukur atau merapikan rambut mereka, sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini disebut dengan tahallul. Ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika jamaah sudah melaksanakan lontar jumroh. Lontar jumroh adalah ritual melemparkan batu kerikil pada jumroh. Lontar jumroh mengingatkan jamaah haji bahwa iblis akan selalu berusaha menghalang-halangi orang-orang beriman yang ingin melakukan kebaikan. Berikutnya, jenis-jenis haji. Jenis haji ada 3. Yang pertama, al-ifrad, yaitu pada dasarnya mengacu pada melakukan ritual ibadah haji sendiri tanpa memerlukan hewan kurban. Seorang jamaah yang melakukan
Bentuk haji ini disebut dengan mufrid. Yang kedua, haji al-qiron, yang merupakan haji di mana seseorang melakukan ibadah haji dan umroh bersama-sama saat dalam keadaan ihram. Jenis haji ini memerlukan hewan kurban untuk menyelesaikan rukun-rukunnya. Seseorang jamaah yang melakukan bentuk haji ini disebut qorin. Tulisannya Q-A-A-R-I-N. Yang ketiga ada haji al-tamattu. Adalah ibadah haji yang paling umum. Haji ini adalah jenis haji yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan oleh para sahabatnya. Jenis haji ini mengacu pada melakukan ritual umrah selama musim haji dan kemudian melaksanakan ritual haji antara 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ritual umrah dan haji yang dilakukan harus dalam keadaan ihram yang terpisah. Selain itu, untuk menyelesaikan haji ini diperlukan hewan kurban. Seorang jamaah yang melakukan ibadah haji jenis ini disebut mutamati. Itu sebutan untuk haji al-tamattu. Berikutnya yang terakhir adalah keutamaan haji. Haji adalah amalan yang afdol. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi Muhammad SAW. Bagi siapa yang melakukan ibadah haji, maka akan dibalas dengan surga. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Jadi kita kalau haji, kita dipastikan masuk surga. Menurut hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, haji termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah. Ia berkata, wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Rasulullah menjawab, tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jadi haji termasuk jihad. Yang keempat, haji dapat menghapus dosa. Selain mendapatkan jaminan surga, haji bisa menghapuskan dosa-dosa bagi hamba yang menjalankannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ia berkata, siapa yang melakukan haji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Gitu guys. Haji dapat menghapuskan dosa. Dan yang terakhir, haji bisa menghilangkan kefakiran di dalam diri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih seperti ini. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga.
Sekian materi pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Satu pertanyaan. Ya, Renal. Silakan bertanya. Oke, Mas Ilham, makasih untuk apa namanya? Ya, Sigi. Saya izin bertanya, gimana caranya untuk umat, semisal ya, kalau saya dari Kristen, untuk masuk Islam kan harus baca syahadat. Ketika saya masuk Islam kan dosa-dosa saya yang ketika di Kristen yang minum, makan babi dan lain-lain itu ikut terhapus apa enggak ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Renaldi Salsabila. Kalau menurut saya, orang Kristen ya tadi ya, masuk ke Islam. Itu kalau menurut saya, dosa-dosa selama dia menjadi Kristen akan dihapuskan dan tidak dihitung. Karena dia sudah masuk ke agama yang baru. Itu menurut saya. Mungkin ada yang bisa menyanggah? Bisa memberikan pernyataannya? Setuju dengan jawaban saya berarti ya? Oke, seperti itu Mas Renal. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.